Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemecahan masalah dalam pembelajaran pada materi produk kerajinan inovatif kelas 12. Permasalahan pada kali ini adalah bagaimana caranya untuk menumbuhkan motivasi dalam pembelajaran pada materi produksi kerajinan inovatif. Pada hasil analisis bisa ditemukan indikator masalah-masalah yang mengganggu motivasi pembelajaran pada materi produk kerajinan inovatif. Di antaranya yang pertama adalah sikap pasif dari beberapa siswa ketika menjalankan atau ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa siswa yang pasif, diam, dan tanpa ada respon dari pembelajaran materi produk kerajinan inovatif. Yang kedua, sedikit respon. Karena pasif, mereka sedikit respon. Apabila ditanya, tidak banyak yang menjawab. Kemudian, tidak adanya ide atau gagasan yang tercipta oleh peserta didik dalam menjalankan pembelajaran pada materi produk kerajinan inovatif ini. Sedangkan materi ini adalah materi inovatif di mana ide dan gagasan ini sangat utama sekali untuk mengembangkan sebuah produk. Yang selanjutnya adalah kelas terasa sepi, tidak ada respon balik, jadi peserta didik tidak merespon apa yang guru berikan. Kemudian selanjutnya nampak ada beberapa peserta didik yang bosan dan juga mengantuk. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan yang menitik beratkan pada motivasi peserta didik. Setelah kami analisis permasalahan ini, penyebabnya adalah metodenya yang kurang inovatif. Untuk itu kami coba untuk menerapkan metode pembelajaran interaktif, pembelajaran aktif dan kreatif sehingga siswa atau peserta didik bisa terlibat secara langsung dan merata serta menyeluruh. Metode ini kami gunakan yaitu metode brainstorming dengan teknik RRB atau Round Robin Brainstorming. Ini adalah teknik pengambilan sebuah data ketika dilaksanakan di awal pembelajaran. Adapun tahapannya sebagai berikut. Yang pertama adalah guru memberikan stimulus materi berupa pertanyaan. Jadi ada pertanyaan yang mampu memancing peserta didik untuk berpikir lebih dalam. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini dikondisikan peserta didik ini untuk mengcapture beberapa data-data yang ada dalam pikirannya. Kemudian tahap kedua, peserta didik dikondisikan untuk mencari kata-kata penjelasan dan masing-masing peserta didik secara bergiliran mencoba untuk menemukan kata-kata penjelasan dari stimulus yang sebelumnya telah diberikan oleh guru. Ya, kemudian tahap ketiga, peserta didik dikondisikan berbaris secara lurus atau melingkar. Nah, di dalam pola ini peserta didik melingkar dan lurus untuk melakukan giliran dalam mengungkapkan kata-kata penjelasan tadi, sehingga nanti seluruh siswa akan mendapatkan giliran yang sama rata. Nah, untuk tahap selanjutnya, guru memberikan kertas kepada setiap kelompok dalam barisan atau dalam lingkaran-lingkaran kecil, sehingga peserta didik nanti akan
memiliki media untuk mengungkapkan kata-kata penjelasannya. Terus selanjutnya tahap kelima adalah peserta didik secara bergiliran menuliskan kata-kata penjelasan tersebut. Jadi masing-masing peserta didik bergiliran bergantian sampai semuanya mendapatkan giliran dan waktu yang sama. Jadi tidak ada satupun peserta didik yang tidak menuliskan kata-kata penjelasan tersebut. Kemudian tahap selanjutnya peserta didik dalam kelompok melaporkan hasil setelah mereka menuliskan secara estafet dalam barisannya atau dalam lingkarannya, dalam kelompok lingkarannya itu. Jadi didapat beberapa data yang didapat dari siswa secara bergiliran. Setelah data terkumpul, kemudian tahap selanjutnya setiap kelompok barisan atau kelompok lingkaran melaporkan apa yang sudah didapat dari tulisan yang merupakan hasil dari brainstorming. Jadi tiap-tiap kelompok melaporkan dan menyebutkan apa saja yang ada dalam selembar kertas tersebut yang diisi oleh kata-kata penjelasan secara bergiliran dari setiap peserta didik. Kemudian tahap selanjutnya melakukan diskusi ya guru beserta peserta didik ya berdasarkan laporan umum yang didapat dari keseluruhan laporan yang diungkapkan oleh masing-masing kelompok. Nah, dari situ didapatkan data yang merupakan kumulatif atau data lengkap yang dihasilkan oleh seluruh kelompok yang ada dalam kelas tersebut. Jadi di tahap ini merupakan tahap pengambilan data secara keseluruhan atau bisa dikatakan ini sebagai bank data dari penjelasan stimulus yang diberikan atau pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, kemudian tahap 9, tahap selanjutnya yaitu kesimpulan di mana peserta didik dan guru menyimpulkan materi yang telah didapat berdasarkan data-data yang dikumpulkan tadi. Jadi guru mulai menjelaskan dan karena di awalnya semua peserta didik ini aktif sehingga motivasi pun akan tumbuh dan ketika guru menyimpulkan dan menanyakan respon, mengharapkan respon terhadap peserta didik dan ini akan terlihat aktif peserta didik dalam merespon stimulus yang diberikan oleh guru. Karena dari awal semuanya bergerak, semuanya menulis, semuanya berdiskusi sehingga yang tadinya malas pun beberapa orang yang malas akan terajak atau terstimulus untuk ikut aktif ya. Jadi tidak ada satupun peserta didik yang pasif lagi. Jadi motivasi bisa berkembang, bisa bertambah dengan adanya metode brainstorming RRB ini. Nah, berikut adalah gambar tata letak siswa ketika melakukan brainstorming. Ada dua pola, yang satu melingkar dan yang lain adalah berbaris. Jadi secara bergiliran kertas itu estafet, mulai dari peserta didik pertama mengisi nomor 1 penjelasannya tentang apa, terus dilanjutkan yang kedua menjelaskan tentang apa, ketiga, keempat, dan selanjutnya sampai kembali lagi ke peserta didik pertama dan mutar lagi ke kedua dan seterusnya sampai waktu yang ditentukan oleh guru dinyatakan selesai.
Jadi bisa jadi satu siswa menuliskan beberapa kata-kata penjelasan tersebut. Jadi mau tidak mau yang siswa yang awalnya malas, awalnya tidak ada respon, dengan kondisi seperti ini mau tidak mau mereka merespon dan ikut aktif dalam pembelajaran sehingga motivasi pun bisa tumbuh. Baik, dengan metode tersebut memberikan solusi terhadap pembelajaran kami dalam materi pembelajaran sehingga yang tadinya siswa pasif menjadi aktif, yang tadinya siswa ngantuk menjadi tidak ngantuk, ya, yang tadinya malas menjadi terlibat dalam pembelajaran. Jadi dalam metode ini semua peserta didik mau tidak mau ya ikut dalam proses pembelajaran karena secara bergiliran mereka harus memberikan respon atas pemikiran yang dia dapat. Jadi semuanya ini harus dikondisikan, harus merespon atas stimulus yang diberikan oleh guru. Nah, metode pembelajaran ini cocok untuk pembukaan materi karena biasanya dalam proses pembelajaran ini detik-detik pertama, menit-menit pertama ini sangat utama dan sangat berarti yang akan menentukan menit-menit selanjutnya dalam proses pembelajaran. Kalau dalam menit-menit pertama peserta didik bisa aktif, maka selanjutnya ke menit-menit berikutnya pun mereka sudah terbiasa aktif sehingga pembelajaran bisa kondusif dan lebih interaktif. Jadi stimulus-stimulus yang diberikan oleh guru akan direspon baik dan aktif oleh para peserta didik. Baik, terima kasih. Begitulah solusi permasalahan dalam pembelajaran kami. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.